Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arini. Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu. Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu, saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS yang merupakan sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran salah satu Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran di mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS, yaitu dengan teknik DII atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan besaran bobot SKS mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS ini sebesar 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS itu mata kuliah wajib diprogram oleh D3 kebidanan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada NIFAS dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, keterampilan, dan memberikan servis excellent. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar NIFAS dan proses laktasi, respon orang tua terhadap bayi baru lahir, perubahan fisiologis, dan proses adaptasi psikologis masa NIFAS, asuhan NIFAS normal dan tindak lanjut asuhan NIFAS di rumah, deteksi dini komplikasi masa NIFAS dan penanganannya, dan melaksanakan pendokumentasian asuhan di rumah. Dan untuk materi perkuliahan, saya mulai dengan pengantar perkuliahan, kontrak perkuliahan, menjelaskan rencana pembelajaran semester yang digunakan pada semester ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran menggunakan DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana mata kuliah ini terserap dengan baik ke mahasiswa? Saya menggunakan textbook dan jurnal. Textbook dan jurnal ini dijadikan sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi mahasiswa saya lakukan dengan tatap muka di kelas. Saya juga menggunakan beberapa media seperti Google Meet, Zoom Meeting, yang mana saya gunakan dalam interaksi online. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom, yang dimana saya manfaatkan untuk memberikan tugas, kuis, UTS, dan UAS, dengan tujuan mahasiswa mampu mengumpulkan tugasnya dengan transparan. Teknik yang ketiga, teknik asesmen. Teknik yang saya gunakan untuk penilaian pada awal perkuliahan saya memberikan reward, punishment. Pada mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS ini, penilaiannya sikap 10%, praktekum 20%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Untuk reward, saya memberikan nilai plus pada mahasiswa yang aktif, sedangkan punishment saya memberikan nilai minus pada mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa lebih disiplin. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kita masuk di pertemuan kedua ya, karena pertemuan pertama kita sudah melakukan kontrak perkuliahan dan pembacaan RPS. RPS itu rancangan pembelajaran kita di semester ini. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar masa NIFAS dan menyusui ya. Sebelum Ibu memaparkan materi, Ibu absen dulu ya. Delawati, Jusrina, Astrid, Nada, Irma Cindy, Anissa Nurrahma, Anissa Putri, Sabrina, Serin, Rizka, Nur Latifa, Afni, Nurlinda, Veronica, Liling. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini di pertemuan kedua, Ibu akan membahas tentang
apa itu pengertian masa nifas. Ya, jadi di pertemuan kedua ini setelah kita belajar tentang konsep, nanti kalian akan mengetahui apa itu pengertian masa nifas, terus bagaimana kunjungan masa nifas, dan apa tahap-tahap masa nifas. Ya, kita masuk di pengertian masa nifas. Pengertian masa nifas itu terbagi dua, yaitu yang pertama nifas. Nifas itu adalah masa yang dimulai dengan sesudahnya bayi lahir sampai plasenta mencakup 6 minggu persalinan. Terus masa nifas itu adalah masa kembalinya yang dimulai setelah pasca persalinan dan berakhir setelah alat-alat kandungan kembali seperti sebelum seperti hamil. Nah, apa sih tujuan dari masa nifas? Tujuan masa nifas itu yang pertama memulihkan kesehatan klien. Yang kedua mempertahankan kesehatan fisik dan psikologi. Yang ketiga mendapatkan kesehatan emosi ya. Yang keempat itu melaksanakan screening. Paham ya sampai sini? Oke. Kita lanjut di persiapan dan sasaran masa nifas. Nah, persiapan salah satunya yaitu peningkatan kesehatan fisik dan psikologis. Nah, ada berapa sih peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas? Nah, ada 6 ya. Salah satunya yaitu memberikan dukungan dan serta kesinambungan selama masa nifas. Yang kedua, sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi. Dan bayi. Yang ketiga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya. Yang keempat, membuat kebijakan perencanaan program kesehatan yang berkaitan dengan ibu dan anak. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, ini adalah tahapan masa nifas. Oke, kita lanjut di tahapan masa nifas ya. Tahapan masa nifas itu ada 3. Yang pertama puerperium dini, yang kedua puerperium intermedial, yang ketiga Oke. Nah, ini adalah pembagian dari tahapan masa nifas. Yang puerperium dini itu waktunya 0 sampai 24 jam postpartum. Yang kedua itu waktunya 1 sampai 7 hari. Yang ketiga itu 1 sampai 6 minggu postpartum. Oke, ini adalah tahapan masa nifas yang pertama. Apa yang harus dinilai di tahapan masa nifas ya? Yang 24 jam itu biasanya yang dinilai adalah kontraksi uterus. Yang kedua itu yang harus kita nilai adalah perdarahan dan lohea. Yang ketiga, nah di tahapan yang ketiga ini yang harus kita lakukan yaitu pemberian konseling KB. Terus kita lanjut di peran dan tanggung jawab pada. Nah, apa sih peran dan tanggung jawab pada masa nifas? Yang pertama mendukung dan memantau kesehatan ibu dan bayi. Terus mendukung dan memantau kesehatan psikologis. Oke, kita lanjut di kunjungan masa nifas. Ada berapa kunjungan atau ada berapa kali kunjungan masa nifas? Ada 3 kali. KF1 dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, kunjungan nifas kedua hari keempat sampai 28 hari. Kunjungan nifas ketiga hari ke 42 hari. Paham ya? Nah, ini adalah kebijakan atau harus yang dilakukan pada ibu nifas. Yang pertama ada roaming. Roaming ini adalah apa? Rawat gabung. Terus ibunya diberi vitamin A. Terus program IMD dan ASI. Nah, ini adalah perawatan masa nifas. Ada 4. Yang pertama early ambulation, yaitu ibu nifas diajarkan untuk melakukan mobilisasi
dini. Terus diet, ibu harus mengatur makanan ibu ya. Yang ketiga miksi dan devakasi. Terus yang empat adalah perawatan payudara. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian ya. Oke, nah tadi setelah kita melakukan pertemuan, di sini Ibu meminta kalian untuk menjelaskan kembali kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan. Apakah kalian paham atau tidak? Mungkin ada yang mau bisa menyampaikan kesimpulannya dari materi kita? Silakan. Siapa terlebih dahulu? Ayo, disilakan Dek. Jadi Ibu, yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini, masa nifas adalah masa yang dimulai dari setelah lahirnya plasenta. Masa nifas juga disebut sebagai masa yang dimana alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula. Masa nifas ini dari mulai lahirnya plasenta sampai 6 minggu atau 40 hari. Oke, tadi teman sudah menjelaskan bahwa masa nifas itu adalah masa kembalinya alat-alat reproduksi sebelum hamil. Paham ya? Oke. Lanjut. Yang kedua, kesimpulan yang kedua. Ayo silakan, siapa yang mau? Saya, Bu. Silakan. Baik, dari penjelasan Ibu saya mendapatkan kesimpulan di mana kunjungan masa nifas sesuai kebijakan pemerintah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kunjungan KF1 dimulai dari 6 jam sampai 3 hari postpartum, di mana kita menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan. Kemudian kunjungan kedua dimulai dari hari keempat sampai 28 hari, di mana di sini kita menilai bagaimana persepsi ibu tentang persalinan dan kelahiran bayinya. Kemudian kunjungan ketiga atau KF3 hari ke-29 sampai 42 hari, di mana kita menilai bagaimana metode KB yang akan digunakan. Oke, yang lain sudah paham ya? Jadi kunjungan masa nifas ada tiga tahap ya. Tahap pertama dari jam berapa sampai jam berapa? 6 jam sampai 3 hari. Oke, tahap yang kedua? 4 hari sampai 28 hari. Tahap yang ketiga? Hari ke-29 sampai 42 hari. Paham ya? Iya, Bu. Oke, satu lagi ya untuk kesimpulan dari materi kita. Ayo, siapa yang mau sampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, silakan Dek. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari materi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu tahapan masa nifas itu terbagi atas 3, yang dimana puerperium dini atau immediate puerperium, yang dimana 0 sampai 24 jam postpartum. Yang kedua itu puerperium intermedial, yang dimana 1 sampai 7 hari. Dan yang terakhir itu remote puerperium, yang dimana 1 sampai 6 minggu postpartum. Oke, paham ya? Ya. Tahapan masa nifas ada 3. Puerperium dini itu dari hari keberapa sampai hari keberapa? 0 sampai 24 jam postpartum. Oke, yang kedua Ereli 1 sampai 7 hari postpartum. Yang ketiga pos 1 sampai 6 minggu postpartum. Oke, paham ya? Iya, Bu. Oke, untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang ketiga. Ya, jadi Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.